Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-11. Nah, dalam bagian ke-11 ini teman-teman ada sebanyak 45 soal ya, yang akan kita simulasikan nanti. Nah, soal-soal 45 ini sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi daripada Menpan RB ya. Nah, sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dari Menpan RB. Jadi, kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan dan pengetahuan serta kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi, jabatan yang dilamar ini di sini adalah pengadministrasi perkantoran ya. Jadi ini kisi-kisi atau materi pokok ya teman-teman yang sesuai dengan Menpan RB. Itu ada 5 untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran ya, ada 5. Yang pertama, memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tata tertib administrasi. Kedua, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ketiga, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Kemudian 4, mendistribusi dokumen sesuai dengan jenisnya. Kemudian 5, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Dan 6, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, teman-teman, dalam kompetensi teknis ya, sesuai pengalaman yang sudah melaksanakan tes, ternyata ada materi kaitannya dengan tes intelijensi umum ya. Nah, teman-teman juga nanti mempelajari ya tentang tes intelijensi umum, ya pengetahuan umum ini, kaitannya dengan sinonim, antonim, ya, kemudian hitungan sederhana, matematika, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mempelajari itu juga, karena ini saya dapat dari yang sudah ujian kemarin ya. Nah, ternyata di soal-soal agak terakhir itu ada tes sinonimnya katanya, ada tes antonim, ada tes matematika hitungan sederhana, ada tes P dan Q ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti belajar juga tentang TIU ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Manakah langkah berikut yang bukan bagian dari pengklasifikasi dokumen? A. Menentukan tingkat urgensi dokumen. B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya. C. Memberi nomor referensi pada dokumen. D. Menentukan lokasi penyimpanan dokumen. Atau E. Memeriksa kelengkapan dokumen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan memeriksa kelengkapan dokumen adalah bagian dari proses verifikasi, bukan pengklasifikasian ya. Jadi yang bukan bagian dari klasifikasi dokumen itu adalah yang E ya, atau kecuali ya. Berarti memeriksa kelengkapan dokumen itu bukan bagian klasifikasi tapi bagian dari verifikasi. Selanjutnya, dalam prosedur penyimpanan dokumen, apa tujuan utama pemberian nomor referensi? A. Untuk mengidentifikasi dokumen lebih cepat. B. Untuk memudahkan mengklasifikasi dokumen. C. Untuk memenuhi standar operasional prosedur. D. Untuk mendokumentasikan jumlah dokumen yang diterima. Atau E. Untuk mencegah kehilangan dokumen selama penyimpanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, nomor referensi adalah identifikasi unik yang memungkinkan dokumen ditemukan dengan mudah dan cepat dalam sistem arsip. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Untuk mengidentifikasi dokumen lebih cepat. Selanjutnya, saat mencatat dokumen elektronik dalam sistem, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan data? A. Menyimpan data dalam format yang mudah diakses. B. Memberikan kata sandi pada dokumen elektronik. C. Mencadangkan data ke penyimpanan eksternal secara manual. D. Menghapus salinan dokumen fisik setelah digitalisasi. Atau E. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan nama pengirimnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya,
Pemberian kata sandi adalah langkah utama untuk menjaga keamanan dokumen elektronik agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi salah satu tindakan keamanan yang mesti kita lakukan untuk menjaga keamanan data itu bisa dengan cara memberikan kata sandi pada dokumen elektronik tersebut. Selanjutnya, saat verifikasi dokumen, ditemukan dokumen dengan tanda tangan yang tidak jelas. Apa langkah yang seharusnya dilakukan? A. Mengembalikan dokumen ke pengirim. B. Meminta pengirim untuk mengirim ulang dokumen baru. C. Memverifikasi tanda tangan dengan data yang ada. D. Mengabaikan dokumen karena tidak valid. Atau E. Menyimpan dokumen untuk investigasi lebih lanjut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah terbaik adalah mencoba memverifikasi keabsahan tanda tangan berdasarkan data lain yang tersedia untuk memastikan dokumen tetap dapat digunakan. Jadi jawabannya yang C ya, memverifikasi tanda tangan dengan data yang ada. Selanjutnya, apa tujuan utama pengarsipan dokumen yang telah diverifikasi dan diklasifikasikan? A. Untuk mematuhi regulasi pemerintah. B. Untuk mendukung pengambilan keputusan di masa depan. C. Untuk mengurangi jumlah dokumen yang beredar. D. Untuk menjaga kerahasiaan informasi. Atau E. Untuk memfasilitasi distribusi dokumen ke pihak lain. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pengarsipan dokumen berfungsi sebagai referensi dan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan atau evaluasi pada masa mendatang ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Untuk mendukung pengambilan keputusan di masa depan. Selanjutnya, langkah pertama dalam proses persetujuan dokumen resmi pada instansi pemerintah adalah A. Mendokumentasikan dokumen dalam arsip. B. Memastikan dokumen telah ditandatangani oleh semua pihak terkait. C. Verifikasi kelengkapan dokumen sebelum diserahkan untuk persetujuan. D. Distribusi dokumen ke unit terkait. Atau E. Melaporkan dokumen ke pimpinan langsung. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan sebelum dokumen diserahkan untuk persetujuan, petugas administrasi harus memverifikasi kelengkapan agar tidak ada kekurangan informasi atau dokumen pendukung. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebelum dokumen tersebut diserahkan untuk persetujuan. Selanjutnya, jika pejabat yang berwenang menandatangani dokumen sedang tidak tersedia, langkah yang paling tepat adalah A. Menunda pengiriman dokumen hingga pejabat tersebut tersedia. B. Meminta tanda tangan dari pejabat lain tanpa otorisasi resmi. C. Melakukan eskalasi dokumen kepada pejabat pengganti yang berwenang. D. Membiarkan dokumen tanpa tanda tangan hingga waktu yang tidak ditentukan. Atau E. Melanjutkan distribusi dokumen meskipun tidak ditandatangani. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dalam struktur pemerintahan ada prosedur untuk meneruskan dokumen kepada pejabat yang memiliki kewenangan substitusi guna menjaga kelancaran proses. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Jika tidak tersedia, tidak ada di tempat pejabat tersebut, jadi kita melakukan eskalasi dokumen kepada pejabat pengganti yang berwenang. Selanjutnya, proses distribusi dokumen biasanya harus mencakup elemen berikut kecuali A. Pencatatan tujuan pengiriman dokumen. B. Menyediakan salinan dokumen untuk pengirim. C. Menjamin kerahasiaan dokumen selama distribusi.
D. Menyerahkan dokumen langsung kepada penerima yang berwenang, atau E. Memberikan salinan dokumen kepada semua staf terkait. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Jadi pembahasannya tidak semua staf berhak menerima salinan dokumen, kecuali mereka memang memiliki tanggung jawab langsung terkait isi dokumen tersebut. Ya, jadi jawabannya yang E ya, jadi memberikan salinan dokumen kepada semua staf. Selanjutnya, dalam proses monitoring dokumen, langkah apa yang dilakukan untuk memastikan dokumen telah sampai kepada penerima? A. Mengirim pemberitahuan elektronik kepada penerima. B. Mencatat nama kurir yang mengantar dokumen. C. Meminta tanda terima dari penerima dokumen. D. Melacak dokumen menggunakan sistem manual. Atau E. Membuat laporan distribusi secara periodik. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan tanda terima dari penerima dokumen adalah bukti fisik bahwa dokumen telah diterima dan bertanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas. Jadi jawabannya yang C ya, meminta tanda terima dari penerima dokumen. Selanjutnya, evaluasi atas proses pengelolaan dokumen penting untuk dilakukan secara berkala untuk A. Menilai efektivitas proses administrasi dokumen. B. Mengidentifikasi dokumen yang belum ditandatangani. C. Memastikan dokumen yang didistribusikan sesuai jumlah. D. Memastikan dokumen tidak pernah hilang. Atau E. Meningkatkan jumlah dokumen yang diarsipkan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, kekurangan, dan area untuk perbaikan dalam prosedur pengelolaan dokumen. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Menilai efektivitas proses administrasi dokumen. Selanjutnya, ketika memilih dokumen berdasarkan kategori waktu, dokumen yang sudah tidak relevan untuk diproses kerja aktif harus A. Dihapus dari sistem untuk menghemat ruang penyimpanan. B. Dipindahkan ke arsip inaktif atau permanen. D. Dikelompokkan bersama dokumen kerja aktif. D. Disimpan dalam folder dengan akses terbatas. Atau E. Diintegrasikan kembali ke dalam dokumen baru. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasan dokumen yang tidak lagi digunakan secara aktif harus dipindahkan ke arsip inaktif untuk referensi di masa mendatang atau ke arsip permanen jika memiliki nilai sejarah ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi dipindahkan ke arsip inaktif atau permanen kalau dia misalnya punya nilai kesejarahan hukum dan lain-lain itu ya. Selanjutnya, apa perbedaan utama dalam proses pengurutan dokumen fisik dibandingkan dokumen digital? A. Dokumen fisik lebih sulit dicari karena harus dikelompokkan manual. B. Dokumen digital tidak membutuhkan pengurutan karena dapat dicari dengan kata kunci. C. Dokumen fisik membutuhkan pengurutan berdasarkan lokasi penyimpanan fisik. D. Dokumen digital hanya diurutkan berdasarkan tanggal penerimaan. Atau E. Dokumen fisik harus diurutkan berdasarkan warna sampul dokumen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan dokumen fisik memerlukan pengaturan yang terorganisir berdasarkan lokasi penyimpanan, rak, di lemari, atau di ruang arsip untuk mempermudah pencarian ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi dokumen fisik itu membutuhkan pengurutan berdasarkan lokasi penyimpanan. Selanjutnya, ketika mengelompokkan dokumen digital, file dengan nama tidak konsisten dapat menyebabkan
A. Kesalahan dalam proses pencarian dokumen. B. Duplikasi dokumen di sistem. C. Penghapusan dokumen secara tidak sengaja. D. Penurunan kapasitas penyimpanan. Atau E. Kesalahan dalam menentukan kategori dokumen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan penamaan file yang tidak konsisten dapat menyulitkan pencarian karena dokumen mungkin tidak terdeteksi saat dicari menggunakan kata kunci ya. Jadi kendalanya adalah ini, jadi kesalahan dalam proses pencarian dokumen. Selanjutnya, dalam prosedur memilih atau memilah dokumen, mengklasifikasikan dokumen berdasarkan urgensi dapat membantu A. Mempercepat proses distribusi dokumen, B. Mengurangi jumlah dokumen di arsip utama, C. Meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dokumen, D. Menentukan prioritas penanganan dokumen, atau E. Mengidentifikasi dokumen yang tidak diperlukan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Jadi pembahasannya klasifikasi berdasarkan urgensi membantu petugas menentukan dokumen mana yang harus ditangani lebih dahulu untuk mendukung kelancaran proses kerja. Jadi ya, yang D ya, menentukan prioritas penanganan dokumen. Selanjutnya, dokumen fisik yang telah disortir berdasarkan jenis dan kategori harus A. Diberi label dan disimpan sesuai dengan sistem arsip yang ditentukan, B. Dipisahkan lebih lanjut berdasarkan warna sampul, C. Difotokopi untuk menghindari kehilangan data, D. Diarsipkan bersama dokumen digital untuk konsistensi, atau E. Dibagi ke unit kerja yang berbeda untuk keamanan. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Jadi pembahasannya, label pada dokumen fisik mempermudah identifikasi dan pencarian di masa mendatang. Penyimpanan harus mengikuti sistem arsip yang ditetapkan untuk menjaga keteraturan. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi diberi label, kemudian disimpan sesuai dengan sistem arsip yang sudah ditentukan atau yang telah ditentukan. Selanjutnya, langkah pertama dalam memberikan label folder fisik pada dokumen adalah A. Menentukan warna label untuk setiap jenis dokumen, B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori yang ditentukan, C. Menandai dokumen dengan nomor referensi unik, D. Memastikan dokumen disusun berdasarkan tanggal penerimaan, atau E. Menyimpan dokumen tanpa memberi label untuk efisiensi waktu. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, sebelum memberi label pada folder fisik, dokumen perlu dikelompokkan berdasarkan kategori agar setiap folder memiliki kesesuaian fungsi dengan isinya. Jadi yang benar itu yang B ya. Jadi dikelompokkan dulu atau mengelompokkan dokumen dulu ya berdasarkan kategori yang ditentukan. Baru kemudian bisa ditempatkan dalam folder-folder yang memiliki kesesuaian fungsi dengan isinya ya, agar terjadi kesesuaian fungsi dan isinya. Selanjutnya, dalam sistem manajemen dokumen digital, penggunaan tag dokumen berguna untuk A. Mengunci dokumen dari pengeditan tidak sah, B. Mengatur izin akses pengguna ke dokumen, C. Menentukan lokasi fisik dokumen, D. Menghapus duplikasi dokumen secara otomatis, atau E. Mengidentifikasi dan mengelompokkan dokumen berdasarkan kata kunci. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan tag membantu dalam pengelompokan dan pencarian dokumen dengan cepat berdasarkan kata kunci yang relevan tanpa perlu membuka file satu per satu ya. Jadi yang benar adalah yang E. Jadi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan dokumen berdasarkan kata kunci.
Selanjutnya, dokumen yang memiliki nilai arsip permanen sebaiknya diberi label yang mencakup A. Nama pengarsip dan waktu pembuatan dokumen, B. Kode kategori dokumen, tahun dan deskripsi singkat, C. Informasi pengirim dan penerima dokumen, D. Status distribusi dokumen terakhir, atau E. Informasi teknis seperti format file dan ukuran dokumen. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasan label harus berisi informasi penting seperti kode kategori, kemudian tahun, kemudian deskripsi singkat agar memudahkan identifikasi arsip permanen di kemudian hari. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kode kategori dokumen, kemudian tahunnya, kemudian dikasih deskripsi singkat. Ini dokumen apa gitu ya. Selanjutnya, salah satu keunggulan utama dari aplikasi manajemen dokumen adalah A. Menyimpan dokumen tanpa batasan kapasitas, B. Memastikan bahwa semua dokumen dapat diakses oleh siapa saja, C. Memfasilitasi pencarian dokumen secara cepat menggunakan fitur pencarian lanjutan, D. Menghapus dokumen lama secara otomatis tanpa persetujuan pengguna, E. Menghilangkan kebutuhan untuk membuat cadangan dokumen fisik. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, aplikasi manajemen dokumen modern memungkinkan pencarian cepat melalui kata kunci, kategori, atau metadata dokumen yang sangat mempercepat pekerjaan administrasi ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi memfasilitasi pencarian dokumen secara cepat menggunakan fitur pencarian lanjutan. Selanjutnya, apa langkah yang perlu dilakukan sebelum memasukkan dokumen ke dalam aplikasi manajemen dokumen? A. Mengedit dokumen untuk menyesuaikan format aplikasi. B. Mengarsipkan dokumen fisik di tempat lain. C. Melakukan scanning atau digitalisasi dokumen fisik. D. Menentukan tag dokumen untuk seluruh kategori dokumen. E. Menghapus dokumen fisik setelah berhasil dimasukkan. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan dokumen fisik perlu diubah menjadi format digital melalui proses scanning agar bisa dimasukkan dan diakses melalui aplikasi manajemen dokumen ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi melakukan scanning atau digitalisasi dokumen fisik. Jadi dokumen fisik itu dirubah dulu menjadi digitalisasi dokumen ya, sehingga bisa diakses atau dimasukkan ke dalam aplikasi manajemen dokumen. Selanjutnya, apa manfaat utama dari melakukan pengecekan berkala terhadap dokumen digital? A. Meningkatkan kapasitas sistem dengan menghapus file. B. Memastikan tag dokumen dan metadata selalu akurat. C. Memindahkan dokumen ke kategori fisik yang sesuai. D. Mengurangi jumlah pengguna yang dapat mengakses dokumen. Atau E. Mencegah dokumen dari diakses oleh sistem lain. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, dalam dokumen digital, tag dan metadata harus tetap akurat agar pencarian dan pengelompokan dokumen tetap efisien. Jadi yang benar yang B ya. Jadi memastikan tag dokumen dan metadata selalu akurat. Selanjutnya, langkah apa yang penting dilakukan setelah melakukan pengecekan dokumen fisik? A. Menyusun kembali dokumen berdasarkan abjad. B. Memberikan label baru pada semua folder. C. Memindahkan dokumen lama ke kategori yang tidak digunakan. D. Mengganti semua dokumen fisik dengan versi digital. Atau E. Membuat laporan tentang kondisi dokumen dan perubahan yang dilakukan. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan,
Dokumentasi hasil pengecekan berkala membantu memastikan semua perubahan tercatat dan dapat dilacak untuk audit di masa mendatang. Jadi yang E ya, jadi membuat laporan tentang kondisi dokumen dan perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, dalam konteks dokumen fisik, apa yang perlu diperhatikan untuk memastikan dokumen tetap terorganisasi selama pengecekan berkala? A. Kesesuaian ukuran kertas dengan standar organisasi. B. Penggunaan sistem pengkodean dan label yang konsisten. C. Penghapusan dokumen yang tidak sesuai kategori. D. Penempatan dokumen di tempat yang tidak mudah diakses. Atau E. Pengecekan dokumen hanya saat ada kebutuhan mendesak. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem pengkodean dan label yang konsisten sangat penting untuk memastikan dokumen tetap terorganisasi dan mudah ditemukan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi penggunaan sistem pengkodean dan label yang konsisten. Selanjutnya, dokumen digital yang telah dipindahkan ke kategori arsip permanen sebaiknya A. Tetap diberi akses terbuka untuk semua pengguna. B. Diubah formatnya menjadi PDF yang tidak bisa diakses lagi. C. Dicadangkan di beberapa lokasi penyimpanan. D. Digabungkan dengan dokumen aktif untuk kemudahan pencarian. Atau E. Diarsipkan tanpa metadata untuk menghemat waktu. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dokumen arsip permanen penting untuk dicadangkan di beberapa lokasi penyimpanan agar aman dari kehilangan atau kerusakan data. Atau ini disebut di backup gitu ya datanya ya. Jadi jawabannya yang C ya, dicadangkan di beberapa lokasi penyimpanan sebagai backup. Jadi menghindari kehilangan. Selanjutnya, manakah indikator utama bahwa pengecekan berkala dokumen berhasil dilakukan? A. Tidak ada dokumen yang ditemukan berada di kategori yang salah. B. Jumlah dokumen di setiap kategori meningkat. C. Semua dokumen digital telah dicetak ulang. D. Kategori dokumen fisik telah digabung menjadi satu. Atau E. Dokumen lama telah dimusnahkan seluruhnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, indikator keberhasilan pengecekan adalah semua dokumen telah terorganisasi dengan benar sesuai kategori dan tidak ada yang salah tempat. Jadi jawabannya yang A ya. Tidak ada dokumen yang ditemukan berada di kategori yang salah atau tempatnya salah gitu. Oke, selanjutnya dalam pengelompokan dokumen spesifik format, dokumen spreadsheet umumnya digunakan untuk A. Menyimpan informasi administrasi berupa narasi. B. Menyusun laporan keuangan dan data tabel. C. Membuat presentasi untuk rapat. D. Menyimpan dokumen referensi dalam bentuk tabel gambar. Atau E. Mengarsipkan informasi berbasis teks. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya tentunya. Jadi spreadsheet itu seperti Excel teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan, spreadsheet digunakan untuk mengolah data berbentuk tabel, seperti laporan keuangan atau data statistik ya. Jadi spreadsheet ini dia hampir sama dengan Microsoft Excel gitu ya. Jadi dia berupa aplikasi yang dilakukan untuk mengolah data ya, terutama penjumlahan angka-angka ya, tabel-tabel, laporan keuangan dan lain sebagainya, atau data statistik. Jadi yang benar adalah yang B ya, menyusun laporan keuangan dan data tabel. Selanjutnya, apa tujuan utama pengelompokan dokumen berdasarkan fungsi administrasi atau fungsi administratif? A. Memastikan dokumen dapat diakses secara bebas oleh semua pihak. B. Menyimpan dokumen ini di lokasi yang berbeda dari dokumen lain. C. Mendukung kegiatan sehari-hari dalam pengelolaan organisasi. D. Membedakan dokumen berdasarkan urgensi penyimpanan. Atau E. Mempermudah pencarian dokumen melalui format spesifik. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dokumen administratif seperti surat masuk dan keluar itu mendukung operasional sehari-hari organisasi. Jadi jawabannya yang C. Dia itu untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, dalam pengelompokan dokumen promosi, format yang paling sering digunakan adalah A. Spreadsheet dan teks, B. Presentasi, gambar dan video, C. Gambar, teks, dan spreadsheet, D. Spreadsheet dan video, atau E. Dokumen teks dan spreadsheet. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan dokumen promosi biasanya menggunakan format visual seperti presentasi, kemudian gambar, kemudian video. Itu untuk menarik perhatian daripada audiens ya, atau konsumen ya. Jadi jawabannya yang B ya. Yang sering digunakan yaitu kaitannya dengan presentasi ya, dalam bentuk presentasi, dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk video. Nah, ini format yang paling sering digunakan dalam pengelompokan dokumen promosi. Selanjutnya, mengelompokkan dokumen proyek secara khusus bertujuan untuk A. Menjaga dokumen dari gangguan oleh departemen lain, A. Menjaga dokumen dari penggunaan oleh departemen lain, B. Menyusun dokumen berdasarkan waktu pembuatan, C. Mengorganisasi dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, D. Menghapus dokumen lama setelah proyek selesai, atau E. Menggabungkan dokumen proyek dengan dokumen operasional. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, dokumen proyek perlu dikelompokkan secara spesifik agar seluruh data yang terkait dengan satu proyek dapat diakses dengan mudah. Jadi jawabannya yang C ya, jadi mengorganisasi dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu. Selanjutnya, dokumen yang difungsikan sebagai operasional sebaiknya disimpan dengan cara A. Disusun secara kronologis berdasarkan tanggal pembuatan, B. Dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab tiap individu, C. Dikelompokkan berdasarkan kategori tugas atau proses kerja, D. Digabungkan dengan dokumen promosi untuk menghemat ruang, atau E. Disimpan hanya dalam format digital tanpa arsip fisik. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan dokumen operasional seperti SOP, kemudian jadwal, kemudian laporan kerja, itu harus dikelompokkan sesuai proses kerja untuk mempermudah penggunaannya dalam mendukung tugas operasional ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi itu harus dikelompokkan berdasarkan kategori tugas atau proses kerja. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan dokumen di instansi pemerintah adalah A. Menyimpan dokumen di lokasi yang aman, B. Memastikan dokumen sudah sesuai dengan kategori distribusinya, C. Menandai dokumen dengan stempel resmi, D. Menyerahkan dokumen kepada kepala divisi, atau E. Membuat salinan cadangan untuk semua dokumen. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sebelum mendistribusikan dokumen, penting untuk memastikan dokumen telah dikategorikan dan diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi memastikan dulu dokumen sudah sesuai dengan kategori distribusinya. Selanjutnya, dokumen fisik yang bersifat rahasia dalam distribusi biasanya harus dilengkapi dengan A. Label warna berdasarkan fungsi dokumen, B. Laporan distribusi kepada semua divisi, C. Stempel internal tanpa dokumentasi distribusi, D. Arsip digital untuk melacak keberadaan dokumen, atau E. Amplop bersegel dan tanda terima distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan dokumen rahasia memerlukan perlakuan khusus seperti amplop bersegel untuk memastikan keamanannya, serta tanda terima distribusi
untuk mencatat siapa yang menerima dokumen tersebut. Jadi jawabannya yang E ya, amplop bersegel dan tanda terima distribusi. Selanjutnya, manakah langkah yang bukan bagian dari distribusi dokumen digital? A. Menggunakan perangkat lunak manajemen dokumen untuk melacak distribusi. B. Membuat salinan dokumen untuk masing-masing penerima. C. Memastikan hak akses penerima sudah sesuai kebutuhan. D. Menghapus dokumen digital segera setelah dikirim. Atau E. Menyimpan log aktivitas distribusi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan dokumen digital harus tetap disimpan dengan aman untuk keperluan referensi di masa depan. Sehingga penghapusan segera tidak termasuk dalam proses distribusi yang benar ya. Jadi jawabannya yang D ya. Menghapus dokumen digital segera setelah dikirim gitu ya. Jadi menghapusnya itu nanti misalnya sudah ditentukan sebulan baru bisa dihapus, seminggu, 10 hari atau setahun gitu ya. Nah, baru dapat. Tapi kalau langsung dihapus setelah dikirim, nah itu bukan bagian dari distribusi dokumen digital. Selanjutnya, sistem distribusi dokumen fisik yang efektif di instansi pemerintah memerlukan A. Penggunaan hanya satu jalur distribusi resmi, B. Penempatan dokumen di area terbuka untuk akses mudah, C. Rencana distribusi yang disertai alur tanda tangan penerima, D. Pengiriman dokumen tanpa catatan tambahan untuk efisiensi, atau E. Penyalinan dokumen fisik ke seluruh divisi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan dokumen fisik memerlukan alur distribusi yang jelas dan dokumentasi tanda tangan penerima untuk memastikan dokumen sampai ke tangan yang tepat. Jadi yang benar yang C ya, rencana distribusi yang disertai alur tanda tangan penerima. Selanjutnya, dalam distribusi dokumen digital, penting untuk memastikan A. Semua dokumen diunggah ke server publik, B. Dokumen hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses, C. Semua file disimpan dalam satu folder untuk kemudahan, D. Dokumen dikirim melalui email ke seluruh staf, atau E. Format file diubah untuk memastikan kompatibilitas universal. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan distribusi dokumen digital memerlukan kontrol akses untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dokumen tersebut sesuai prinsip keamanan data ya. Jadi jawabannya yang B ya. Dokumen hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan dokumen fisik dari ancaman kebakaran, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyimpan dokumen di rak kayu yang kokoh, B. Mengarsipkan dokumen di ruangan ber-AC, C. Menggandakan dokumen dan menyimpan salinannya di meja kerja, D. Memastikan dokumen terletak jauh dari sistem HVAC, E. Menggunakan lemari arsip tahan api. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, ini salah satu upaya ya. Jadi pembahasannya lemari arsip tahan api itu salah satu upaya atau solusi terbaik ya untuk melindungi dokumen dari ancaman kebakaran. Terutama untuk dokumen yang sangat penting ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi menggunakan lemari arsip tahan api. Nah, ini salah satunya ya. Salah satu tindakan yang paling tepat untuk menjaga keamanan dokumen fisik secara ancaman kebakaran. Selanjutnya, apa resiko utama dari akses terbuka terhadap semua dokumen digital di instansi pemerintah? A. Pegawai dapat mengakses dokumen dengan lebih cepat. B. Dokumen rahasia dapat bocor kepada pihak yang tidak berwenang. C. Dokumen dapat lebih mudah diorganisir. D. Membutuhkan lebih sedikit pengawasan. E. Semua pegawai memiliki hak yang sama dalam mengelola dokumen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan akses terbuka meningkatkan resiko kebocoran data, terutama untuk dokumen yang bersifat rahasia.
dan hanya boleh diakses oleh pihak tertentu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Resiko utama kalau akses terbuka itu ini, dokumen rahasianya dapat bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik memelihara dokumen digital untuk menjaga keamanannya dalam jangka panjang? A. Menyimpan dokumen di hard drive tanpa pembaruan keamanan. B. Menyimpan dokumen tanpa pembatasan akses di cloud public. C. Membagikan kata sandi akses kepada seluruh tim. D. Menggunakan enkripsi untuk dokumen yang sensitif. Atau E. Menghindari pembaruan perangkat lunak untuk menghindari gangguan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan enkripsi melindungi dokumen digital dari akses tidak sah dengan cara mengkodekan informasi sehingga hanya pihak berwenang yang dapat membacanya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi menggunakan enkripsi untuk dokumen yang sensitif. Selanjutnya, dalam menyimpan dokumen fisik jangka panjang, apa yang harus diperhatikan untuk menjaga keutuhan dokumen? A. Menyimpan dokumen di rak terbuka untuk mempermudah pencarian. B. Menggunakan kertas berkualitas rendah untuk mengurangi biaya. C. Menyimpan dokumen di lingkungan dengan kelembapan dan suhu terkendali. D. Menyusun dokumen berdasarkan urutan pengarsipan pertama. Atau E. Melaminasi semua dokumen untuk menghindari kerusakan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan kelembaban dan suhu yang terkendali membantu mencegah kerusakan dokumen fisik akibat jamur atau perubahan kualitas kertas. Yang benar adalah yang C ya. Jadi menyimpan dokumen di lingkungan dengan kelembapan dan suhu yang terkendali. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk menjaga aksesibilitas dokumen fisik tanpa mengorbankan keamanannya? A. Memberikan kunci arsip kepada semua pegawai. B. Membuat daftar inventaris dokumen yang dapat diakses oleh pihak berwenang. C. Menyimpan dokumen di lokasi terbuka agar mudah dijangkau. D. Menyusun dokumen di rak tanpa pengamanan tambahan. Atau E. Menyimpan dokumen asli di meja kerja pegawai. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan daftar inventaris membantu memastikan dokumen fisik dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang, sambil tetap menjaga keamanan dokumen tersebut. Yang benar yang B ya, membuat daftar inventaris dokumen yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja, gitu ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh petugas administrasi untuk memastikan dokumen yang dikembalikan masih dalam kondisi baik? A. Langsung mengarsipkan dokumen kembali tanpa pengecekan. B. Menolak dokumen yang sudah dipinjam. C. Melakukan pemeriksaan fisik atau validasi dokumen digital. D. Mengganti dokumen yang rusak dengan salinan baru. Atau E. Menghubungi pengguna untuk klarifikasi kondisi dokumen. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan pemeriksaan fisik untuk dokumen cetak atau validasi metadata untuk dokumen digital. Memastikan dokumen tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, melakukan pemeriksaan fisik atau validasi dokumen digital. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi petugas administrasi untuk mendokumentasikan proses peminjaman dokumen? A. Membuat catatan manual di buku pinjaman. B. Memasukkan data peminjaman ke dalam sistem manajemen dokumen. C. Membuat salinan dokumen untuk disimpan sementara. D. Memberikan dokumen kepada pengguna tanpa dokumentasi. E. Menyimpan dokumen di lokasi berbeda untuk menghindari resiko kehilangan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan
Sistem manajemen dokumen mempermudah pencatatan proses peminjaman secara terorganisir, efisien, dan dapat diakses untuk memonitoring lebih lanjut ya. Jadi jawaban yang benar itu yang B teman-teman, memasukkan data peminjaman ke dalam sistem manajemen dokumen. Selanjutnya, dalam kasus dokumen fisik yang sangat sensitif, apa metode terbaik untuk pengembaliannya? A. Membiarkan pengguna mengembalikan dokumen tanpa pengawasan. B. Mengirim dokumen melalui jalur kurir eksternal tanpa konfirmasi. C. Mengizinkan pengguna meninggalkan dokumen di meja kerja. D. Menyimpan dokumen di tempat umum untuk akses cepat. Atau E. Memastikan dokumen dikembalikan langsung kepada petugas terkait. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan dokumen sensitif harus dikembalikan langsung kepada petugas terkait untuk memastikan keamanan dan pencatatan yang tepat. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Jadi memastikan dokumen dikembalikan langsung kepada petugas terkait. Selanjutnya, apa langkah yang tepat jika pengguna meminjam dokumen untuk keperluan di luar prosedur resmi? A. Menolak peminjaman dan melaporkannya kepada atasan. B. Mengizinkan peminjaman tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Mengarahkan pengguna untuk mengisi formulir tambahan. D. Memberikan dokumen tanpa persetujuan. Atau E. Membiarkan pengguna mengakses dokumen tanpa pencatatan. Yang benar itu adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan. Dokumen hanya boleh dipinjam untuk keperluan resmi sesuai prosedur. Jika keperluan di luar prosedur, peminjaman harus ditolak untuk menjaga integritas layanan. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi menolak peminjaman dan melaporkannya kepada atasan. Selanjutnya, untuk meningkatkan tertib administrasi dalam peminjaman dokumen, apa langkah preventif yang dapat diambil? A. Melakukan audit berkala terhadap catatan peminjaman. B. Memberikan kebebasan akses kepada semua pegawai. C. Membiarkan dokumen tetap dalam sistem terbuka. D. Tidak mencatat dokumen yang dipinjam dalam waktu singkat. Atau E. Menghapus catatan dokumen yang telah dikembalikan. Yang benar itu adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Audit berkala memastikan kepatuhan terhadap prosedur peminjaman dan membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kelalaiannya. Jadi yang A, jadi melakukan audit berkala terhadap catatan peminjaman. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh dari 45 soal pengadministrasi perkantoran sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Mudah-mudahan dengan kita banyaknya membaca, belajar, itu memudahkan saat kita ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.